Ya, halo semua, bagi di Kapianis kita masih bahas kasus Subang ini mengenai Pak Rohman ya, yang dicabut kuasanya oleh Pak Yosef gitu. Kok bisa kayak gitu ya? Ya mungkin sudah selesai ya teman-teman. Ya dianggapnya mungkin sudah selesai, nggak tahu juga apa dianggap sudah selesai. Harusnya sih belum ya. Ini kan Bumin, Arigi dan Abi kan juga kan belum kelar, harusnya diurusi juga dengan Pak Rohman. Kenapa dicabut kuasanya kan kayak gitu ya? Artinya dianggap Pak Rohman ya tidak mampu ya untuk membela Pak Yosef, pasti begitu. Pemikiran dari Pak Yosef harusnya seperti itu ya. Jadi ya sudah seharusnya Pak Yosef mengganti pengacara dengan pengacara yang lain. Siapakah itu gitu kah? Apakah pengacara yang dipakai oleh Pak Dedi gitu kan, yang gua bikin judul kemarin, apakah uh, pengacara itu mau menjadi pengacara Pak Yosef gitu kan, yang menggantikan Pak Rohman? Ya bisa-bisa aja ya teman-teman, karena beliau sangat bersikuku juga seperti awal-awal Pak Rohman gitu kan membela Pak Yosef. Awalnya sih gue berpikir ya seperti Pak Rohman yang selalu blunder juga dari dulu. Yang gue nantiin apa di akhir episode Pak Yosef ini setelah selesai gitu kan ya. Ya mungkin teman-teman ada yang berpikir sama, ada juga yang enggak. Mungkin yang gue tunggu-tunggu mungkin pernyataan Pak Rohman mengenai apa, mengenai oh mungkin bisa dikatakan saya sudah prediksi gitu ya, bahwa Pak Yosef adalah pelakunya gitu. Mungkin kan bisa aja Pak Rohman membuat statement seperti itu di akhir gitu kan ya. Namun ya sebelum beliau membuat mungkin pernyataan seperti itu, ya sudah dicabut duluan gitu. Di sini gue mau bilang bahwasanya gue sih punya keyakinan ya, bahwasanya Pak Rohman ini juga sebenarnya mungkin sudah sangat tahu bahwa Pak Yosef adalah pelakunya. Terlihat dari semua bukti-bukti yang ada, dan juga sangat terlihat gitu kan ya, bahwasanya ada beberapa hal gitu kan ya yang Pak Rohman ya tidak ungkap juga gitu. Misalkan gitu banyak pasti yang tidak bisa Pak Rohman ungkap ya di balik layar tentunya ya, pembicaraan mungkin dengan Pak Yosef seperti apa gitu kan ya. Mungkin tentang selalu menuduh Yoris atau seperti apa yang tidak ada bukti gitu kan ya. Dan juga ya banyak-banyak kejanggalan juga gitu ya pasti ditemukan oleh Pak Rohman. Namun di sini seperti gue bilang juga selalu ya, bahwasanya Pak Rohman ini hanya bertindak sebagai kuasa hukum, dimana kuasa hukum ya harus membela kliennya mati-matian gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya hanya menjalankan tugasnya. Makanya gue selalu bilang dari dulu, Pak Rohman hanya menjalankan tugasnya. Apakah Pak Rohman berhasil atau enggak, menurut gue bagaimanapun Pak Rohman ini berjasa ya untuk Pak Yosef. Setidaknya Pak Yosef diancam hukuman mati ini sebenarnya, atau minimal banget seumur hidup. Namun atas jasa Pak Rohman minimal banget ini sudah dihukum serendah-rendahnya dari pasal 340 gitu. Menurut gua itu sudah sangat kinerja maksimal dari Pak Rohman, dan itu harus diapresiasi menurut gua pribadi ya. Makanya gua selalu mengapresiasi Pak Rohman dari dulu untuk kinerjanya seperti apa. Justru gue penasaran gitu kan ya, seperti apa. Walaupun yang kita lihat banyak memang blunder dari Pak Rohman segala macam, karena memang sulit gitu ya kalau misalkan itu adalah memang pelaku aslinya. Dan bagaimanapun kecerdasan dari Pak Rohman itu akan sulit ya teman-teman, banyak blunder dan segala macam gitu akhirnya gitu. Karena apa? Karena ya sesuai kata Pak Rohman sendiri gitu kan, kebenaran akan menemukan jalan sendiri. Kalau memang itu kebenarannya gitu kan ya, ya Pak Rohman bisa berkata apa kan kayak gitu. Dan kebenarannya kalau misalkan memang Pak Rohman dicabut gitu kan sebagai kuasa hukum oleh Pak Yosef, dan ya seperti itulah jalannya gitu. Dan menurut gua Pak Rohman sudah menjalankan tugasnya dengan baik menurut gue pribadi, walaupun banyak banget cibiran dan segala macam mengenai Pak Rohman membela pembunuh lah segala macam. Kalau menurut gue Pak Rohman sudah menjalankan tugasnya secara profesional gitu kan ya, sebagai pengacara gitu kan ya. Ya tidak menutup memang misalkan beliau membela tersangkanya gitu kan. Beliau kan hanya menjalankan profesinya, menjalankan undang-undang, bahwasanya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau mendapatkan pendampingan dari seorang pengacara. Itulah tugas seorang pengacara, dan menurut gua sah-sah aja, dan itu sudah dijalankan secara profesional. Makanya menurut gua dari Pak Rohman adalah pengacara yang baik ya, yang bisa dipakai oleh semua orang. Begitu juga dengan ATS Lofam gitu. Jadi tidak ada yang salah di sini. Jadi
tidak perlu menjelek-jelekan dari pengacara manapun. Menurut gua Pak Roman sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut gua seperti itu ya teman-teman. Jadi melihat kita apa yang mengawal kaos Subang ini gitu kan ya, terlihat Pak Roman sangat profesional menurut gua, berjuang mati-matian gitu kan ya. Yang beliau keluarkan statement-statement itulah statement sebagai seorang pengacara gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang pengacara atau pengawal kaos Subang yang sudah terbiasa melihat kata-kata dari apa ya, silat lidah gitu lah ibarat katanya ya, dari seorang pengacara kan memang seperti itu gayanya gitu ya. Nah itukah berbeda mungkin dengan Atas Lopam, gayanya juga seperti itu, berbeda gitu kan. Itulah ciri khas ya, ciri khas dari seorang pengacara ya tentunya. Pintar berbicara namun berbeda tentunya gayanya gitu kan ya, seperti itu. Dan menurut gua tidak bisa dipungkiri ya, untuk Pak Yosep harusnya sangat berterima kasih ya untuk jasa dari Pak Roman ini sangat besar dari awal, mendampingi dengan sabar sampai akhir gitu. Dan menurut gue ini belum akhir sebenarnya, karena harusnya Pak Roman masih mendampingi Bumin, Arigi dan Abi. Namun mungkin di sini karena dicabutnya Pak Roman ini karena ya tidak berhasil ya untuk membebaskan Pak Yosep. Tapi sangat wajar juga untuk Pak Yosep mencabut kuasa hukum dari Pak Roman, karena sangat besar kemungkinannya misalkan Pak Roman masih megang, dan karena Pak Yosep sudah masuk sel gitu ya, di penjara, otomatis Bumin, Arigi dan Abi juga tidak bisa diselamatkan. Mungkin di sini ada harapan mungkin dari Pak Yosep jika mengganti pengacara. Ada dua kemungkinan sih ya. Jika mengganti pengacara yang baru, ada kemungkinan masih ada harapan untuk Pak Yosep, Bumin, Arigi dan Abi dibebaskan gitu. Mungkin harapan Pak Yosep seperti itu. Atau ada kemungkinan lagi yang kedua, yaitu di sini Pak Yosep sudah menyerah gitu. Pak Yosep sudah menyerah bahwasanya ya dia sudah ditangkap, bukti-buktinya sudah ada, dan hanya pasrah gitu untuk Bumin, Arigi dan Abi. Namun ya kita nggak tahu juga gitu kan ya. Nanti mungkin dengan ada pengacara baru untuk Bumin, Arigi dan Abi, dan bisa gitu ya untuk membela mereka gitu. Ya semoga aja ya. Jadi sah-sah aja ya kalau menurut gua Pak Yosep untuk make Pak Roman atau enggak, karena di sini kan untuk Pak Yosep sendiri sudah selesai. Namun kalau misalkan Pak Yosep menganggap ini tidak berhasil, walaupun menurut gua ya, kalau menurut gua pribadi Pak Roman termasuk berhasil sih. Karena apa? Karena Pak Yosep yang seharusnya dihukum berat tapi hanya dihukum yang ringan, menurut gua yang paling ringan gitu dikasihnya oleh hakim, dan itu menurut gua sudah berhasil. Dan bisa dibilang Pak Roman sudah berhasil menyelamatkan Pak Yosep dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Menurut gua seperti itu. Jadi ya itulah, harus diapresiasi juga kinerja atau kerja keras dari Pak Roman. Dan jika memang kerja kerasnya tidak dihargai, ya seperti itulah memang konsekuensinya gitu kan ya. Jika memang sudah tidak dipakai lagi ya sudah gitu kan ya. Toh beliau sudah memberikan apa ya, kinerjanya yang luar biasa, kinerjanya yang benar-benar mungkin ya begadang terus seperti itu ya, memikirkan kasus Pak Yosep yang menurut beliau atau menurut Pak Roman yang paling terberat yang beliau pernah pegang gitu ya. Dan jika memang ini tidak berhasil dari Pak Roman, ya kalau memang kenyataannya Pak Yosep adalah pelakunya, ya mau dibilang apa gitu kan ya. Seperti itu ya, semoga Pak Yosep dapat bisa ada pengacara baru yang lebih baik dari Pak Roman. Semoga jika memang sudah menyerah gitu atau kayak gimana ya, itu artinya menandakan bahwasanya Pak Yosep, Bumin, Arigi dan Abi yang mengakui bahwasanya mereka lah pelakunya, seperti itu ya. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.